Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PAI, bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja dan dalam keadaan sehat semuanya. Pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki bab yang ketiga yang berjudul Semua bersih, hidup menjadi nyaman. Ada 4 KD yang harus kita capai. KD 1.7, menghayati ajaran bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam. KD 2.7, menunjukkan perilaku hidup bersih sebagai wujud ketentuan bersuci dari hadas besar dan hadas kecil sesuai ketentuan syariat Islam. KD 3.7, memahami ketentuan bersuci dari hadas besar berdasarkan ketentuan syariat Islam. KD 4.7, menyajikan cara bersuci dari hadas besar. Pengertian toharoh atau bersuci. Toharoh berasal dari bahasa Arab yang artinya bersih atau bersuci. Sedangkan menurut istilah ialah suatu kegiatan bersuci dari hadas dan najis sehingga seseorang diperbolehkan untuk beribadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Kegiatan bersuci meliputi menyucikan badan, pakaian, tempat dan lingkungan yang menjadi tempat segala aktivitas kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. B. Macam-macam toharoh atau bersuci. Bersuci dibagi menjadi 3 macam, yaitu bersuci dari hadas, najis, dan istinja. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Najis sendiri ada 3 macam. Yang pertama ada mukhafafah, mutawassithah, dan mughaladah. Najis ringan, najis sedang, dan najis berat. Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Hadas ada 2 macam, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Selanjutnya, kita akan membahas hadas dulu. Bersuci dari hadas. Yang pertama, hadas kecil. Contohnya, keluar sesuatu dari 2 lubang, kubul dan dubur. Bersentuhan kulit dengan yang bukan muhrim. Hilang akal atau tidur. Menyentuh kemaluan dan dubur dengan telapak tangan. Cara mensucikannya dengan berwudu dan tayamum. Yang kedua, hadas besar. Contohnya ada haid, nifas, wiladah atau darah keluar bersamaan keluarnya bayi, junub, mengeluarkan mani, disengaja maupun tidak, dan meninggal. Cara mensucikannya dengan mandi wajib atau tayamum. Yang kedua, bersuci dari najis. Yang pertama, najis ringan atau najis mukhafafah. Contoh dari najis ini yaitu seperti air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Cara mensucikannya yaitu sangat mudah, yaitu cukup membersihkan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Yang kedua, najis sedang atau najis mutawassithah. Contoh dari najis sedang ini ialah darah, nanah, air seni, tinja, bangkai binatang, dan sebagainya. Najis ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu
Najis hukmiyah diyakini adanya tetapi tidak nyata wujudnya atau zatnya, bau dan rasanya. Cara mensucikannya adalah cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Yang kedua, sedangkan najis ainiyah adalah najis yang tampak wujudnya atau zatnya dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Cara menyucikannya adalah dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Yang ketiga adalah najis berat atau najis mughaladoh. Contoh dari najis mughaladoh ini bersumber dari anjing dan babi. Cara menyucikannya melalui beberapa tahap, yaitu dengan membasuh sebanyak 7 kali. 1 kali diantaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Yang ketiga, istinja. Istinja adalah bersuci menggunakan benda padat, misalnya batu, tisu, daun, dan lain yang menyerap. Baik itu yang keluar dari 2 lubang yaitu kubul dan dubur. Beristinja tidak boleh dilakukan dengan menggunakan kotoran binatang yang sudah kering atau tulang. Benda yang digunakan untuk bersuci, ini ada 2 macam, yaitu benda cair dan benda padat. Benda cair atau yang di sini dimaksudkan dengan air ada 3 macam. Yang pertama adalah ada air mutlak, yaitu air suci yang mensucikan yang tidak tercampuri oleh najis seperti air sumur, air sungai, air laut, air salju atau air es, air dari mata air, air hujan, dan air danau. Yang kedua, air mustakmal. Air suci tetapi tidak mensucikan, yaitu air yang halal untuk diminum tetapi tidak dapat digunakan untuk bersuci. Misalnya air kelapa, air teh, air kopi, dan air yang dikeluarkan dari pepohonan. Yang ketiga, air muntah najis. Air ini tidak halal untuk diminum dan tidak dapat dipergunakan untuk bersuci, seperti air yang sudah berubah warna, bau, dan rasanya karena terkena najis, maupun air yang sudah berubah warna, bau, dan rasanya karena tidak terkena najis tetapi dalam jumlah sedikit. Yang kedua, benda padat. Benda padat yang dapat dipergunakan untuk bersuci adalah debu, batu, pecahan genting, bata merah, kertas, daun, dan kayu yang dalam keadaan bersih dan tidak terpakai. Syarat benda padat yang dapat dipergunakan bersuci adalah 1. Kasar atau dapat membersihkan. Yang kedua, suci. Tata cara bersuci. Yang pertama, wudhu. Nah, ini wudhu tadi untuk menghilangkan najis ringan. Wudhu adalah cara bersuci dengan air untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, ini syarat-syarat wudhu, yaitu yang pertama Islam, yang kedua mumayiz, yang ketiga tidak hadas besar, yang keempat dengan air yang mutlak, yang kelima tidak terhalang airnya untuk membasahi kulit. Yang kedua, tayamum. Tayamum adalah menyapukan tanah atau debu ke muka dan kedua tangan dengan beberapa syarat yang ditentukan. Sebab-sebab tayamum, yang pertama, tidak ada air. Yang kedua, sakit yang dikhawatirkan bertambah sakit apabila kena air. Yang ketiga, berada dalam perjalanan. Syarat-syarat tayamum: sudah masuk waktu sholat, sudah mencari air tapi tidak ditemukan, menggunakan debu yang suci, sedang dalam keadaan suci dari hadas besar bagi perempuan.
Mandi wajib. Mandi besar atau mandi wajib adalah mandi yang bertujuan untuk menghilangkan hadas besar. Sebab-sebab mandi wajib beragam, mulai dari dikarenakannya mandi besar, selesai menstruasi, hingga usai berhubungan seksual dan mengeluarkan air mani, baik disengaja maupun tidak disengaja. Rukun mandi wajib ada dua. Yang pertama, niat cukup dalam hati. Yang kedua, meratakan air ke seluruh tubuh. Selesai. Bab 3 ini lumayan panjang dan sangat penting karena bersuci dalam kehidupan sehari-hari selalu terpakai dan kita sebagai umat muslim atau orang Islam harus memahaminya. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.